Anda akan segera mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Shalom komunitas IPM yang berbahagia. Jebakan persaingan negatif. Banyak orang memilih berkompetisi secara negatif dalam pilkada misalnya hampir di seluruh Indonesia. Untuk menjatuhkan lawan politiknya, mereka berkampanye negatif, menjelek-jelekan lawan politik. Tidak sadarkah mereka, semakin mereka menjelek-jelekan, semakin mereka menunjukkan kejelekan mereka sendiri, borok mereka sendiri. Calon pemimpin kita memberi teladan yang buruk kepada rakyatnya, tidak jarang menyebarkan kebencian. Saya tidak bisa membayangkan negara ini akan dibawa kemana kalau sebagian besar pejabatnya berkampanye negatif seperti itu. Rakyatnya sampai berkelahi, sedangkan mereka tertawa-tawa ketika sedang bertemu. Negara ini memerlukan pemimpin yang memberi teladan seperti Yusuf, mengatur negerinya dengan bijak. Komunitas IPM yang terkasih, seharusnya dalam berbisnis maupun dalam berpolitik, hendaklah kita sebagai manusia melakukan dengan cara yang bermartabat. Daripada mencari-cari yang negatif, lebih baik berpusat pada yang positif, mengembangkan hal-hal positif. Itu jauh lebih bermanfaat bagi lingkungan kita. Setiap dari kita memiliki sisi kejiwaan. Ada sisi kuat, ada sisi lemah. Kalau kita tahu sisi lemah kita, hendaklah kita jangan mengkonsentrasikan perhatian kita pada sisi ini, tetapi alihkanlah perhatian kita pada sisi di mana kita kuat. Kita semakin pertajam kekuatan kita, maka sisi lemah kita pun dapat teratasi, karena sisi kuat kita yang menjadi sangat dominan. Disinilah orang sukses memiliki kunci kesuksesannya. Sebagai contoh, kita menggambar dengan baik. Kenapa kita memaksakan diri untuk terus menggambar? Memang kalau dipaksakan pastilah suatu saat akan menjadi lebih baik. Tetapi orang yang berbakat dengan jalan waktu yang sama akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Tetapi kalau orang yang berbakat itu terus bekerja dengan baik, akan menjadi baik. Apabila ternyata kita memiliki sisi kuat di dalam menulis, sebaiknya kita meluangkan diri, menguatkan sisi positif ini, menggambar dengan kata-kata kita, dengan tulisan kita dalam bentuk tulisan, sehingga membawa orang yang membaca dapat mengimajinasi yang ada di imajinasi kita. Contoh lain, ada orang punya kesenangan di musik, tetapi ternyata dia tidak memiliki suara yang baik. Daripada bersaing dengan penyanyi handal, lebih baik dia menggali kemampuan seninya di sisi lainnya. Misalnya, dia belajar menjadi lebih ahli di musik, atau dia menjadi penulis lagu, atau menjadi penulis syair lagu. Saya saksikan nulis dan mengubah lagu, dan lagunya menjadi sangat populer. Mereka tahu sisi lemah mereka, tetapi mereka juga tahu sisi kuat mereka. Mereka berkonsentrasi di sisi kuat mereka, dan mereka tidak frustrasi dengan sisi lemah mereka. Alhasil, mereka menjadi orang yang sukses, dan mereka tidak pernah minder dengan kekurangan mereka, karena masyarakat justru menjadi tahu kalau mereka telah hasil menggali sisi kuat mereka. Helen Keller memiliki keterbatasan fisik. Dia tidak berkonsentrasi pada sisi lemah dia, menginspirasi dunia. Nick Vujicic tidak memiliki tangan dan kaki, tetapi dia memiliki semangat hidup yang kuat. Dia mendisiplin dirinya dan berusaha hidup mandiri di dalam segala hal. Dia tidak menggantungkan diri pada pertolongan orang lain. Akhirnya semangat juangnya menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah di dalam hidupnya. Ia justru menjadi pembicara motivator yang baik, karena ia memberi contoh dalam hidupnya, bukan hanya berkata-kata teori kosong. Banyak orang dijamah Tuhan oleh perkataannya. Apakah Nick Vujicic menyesali kelahirannya? Tidak. Dia mensyukuri dirinya apa adanya, dan dia fokus pada kekuatan asa, pengetahuannya dan imannya menjadi sangat tajam, dan itu dapat menembus jiwa orang-orang yang dilayani. Orang-orang yang berputus asa melihat kondisinya akan terkejut dan menjadi malu, karena Nick jauh lebih memiliki fisik yang
13 berkata, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Mari kita ubah mindset kita. Memang dunia ini sangat keras di dalam persaingan, namun orang sukses punya orang cara untuk menang. Orang sukses adalah orang yang terus menggali dan menguatkan sisi kuat kita dan menjadikan sisi kuat kita menjadi sangat tajam. Karena dengan demikian kita akan menjadi sangat profesional dan bermartabat. Jangan pernah menyerah dan dengan kelemahan yang kau miliki, tetapi menjadilah kuat dan menemukan sisi kuatmu. Engkau akan dapat terbang tinggi walaupun engkau harus terus mengasah sisi kuatmu. Jangan pernah menjadi malas dan ceroboh. Tanpa mengasahnya menjadi senjata kita untuk sukses, kita akan menyesal. Usir kemalasan dan keengganan itu dan bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Lia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry. Baru saja Anda mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Untuk pelayanan dan konseling, hubungi hotline Inspiratif Power Ministry di 087 87 5000 030 03